di dunia saja, sehingga mereka tidak takut akan mati dalam arti kehidupan setelah kematian. Padahal sebenarnya kehidupan yang sungguhnya adalah di kehidupan kedua. Meskipun memang orang tidak percaya, termasuk dari zaman dahulu, mereka menganggap orang kalau sudah mati, ya mati saja. Kalau tulang sudah hancur, maka tidak bisa dihidupkan lagi. Padahal apa susahnya bagi Allah ketika Dia menciptakan awalnya dari air mani, dari setitik kemudian jadi manusia. Maka bukan hal yang sulit bagi Allah untuk menjadikannya kembali setelah manusia mati nanti, menghidupkannya kembali. Ini adalah sudah sebuah logika kebangkitan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Termasuk juga ketika seseorang mengalami kegagalan, mengalami kesusahan, maka kalau Allah menolong, membalikan keadaan itu bukan hal yang sulit. Sekarang lemah, besok bisa jadi kuat. Sekarang terjajah, besok bisa jadi merdeka. Sekarang kalah, besok bisa jadi menang. Orang ada dari tiada, maka yang sudah mati pun bisa jadi hidup kembali. Awalamnya beberapa hari yang lalu atau banyak hari-hari ke belakang, tahun-tahun ke belakang, berita tentang kriminalitas sering disampaikan. Bahkan yang terbaru, ada seorang mayat di dalam karung ditemukan di bawah kolong jembatan. Ternyata setelah diteliti oleh polisi bahwa mayat tersebut adalah seorang perempuan yang dibunuh oleh selingkuhannya. Sudah selingkuh, dibunuh pula. Selingkuh itu merupakan dosa besar, sehingga begitu menyakitkannya, begitu celakanya orang ini. Sudah dia menjadi ahli neraka, hidup di dunia pun tidak bahagia. Tetapi mungkin mereka ini melakukan demikian adalah karena mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan. Mereka merasa bahwa hidup itu hanya di dunia saja, sehingga mereka tidak takut akan mati dalam arti kehidupan setelah kematian. Padahal sebenarnya kehidupan yang sungguhnya adalah di kehidupan kedua. Meskipun memang orang tidak percaya, termasuk dari zaman dahulu, mereka menganggap orang kalau sudah mati, ya mati saja. Kalau tulang sudah hancur, maka tidak bisa dihidupkan lagi. Padahal apa susahnya bagi Allah ketika Dia menciptakan awalnya dari air mani, dari setitik kemudian jadi manusia. Maka bukan hal yang sulit bagi Allah untuk menjadikannya kembali setelah manusia mati nanti, menghidupkannya kembali. Ini adalah sudah sebuah logika kebangkitan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Termasuk juga ketika seseorang mengalami kegagalan, mengalami kesusahan, maka kalau Allah menolong, membalikan keadaan itu bukan hal yang sulit. Sekarang lemah, besok bisa jadi kuat. Sekarang terjajah, besok bisa jadi merdeka. Sekarang kalah, besok bisa jadi menang. Orang ada dari tiada, maka yang sudah mati pun bisa jadi hidup kembali. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Mujahid, Ikrimah, Urwah, Ibnu Zubair, As-Sadi, dan Qatadah mengatakan bahwa Ubay bin Khalaf laknatullah datang kepada Rasulullah dengan membawa sebuah tulang yang sudah rapuh. Lalu ia remas-remas tulang itu hingga hancur dan menebarkannya ke udara seraya berkata, "Hai Muhammad, apakah engkau mengira bahwa Allah akan membangkitkan hidup kembali tulang ini?" Rasulullah menjawab, "Na'am, yumitukallahu ta'ala sumayab'asuka sumayahsuruka ilan nar." Benar, Allah akan mematikanmu kemudian membangkitkanmu hidup kembali, lalu menggiringmu ke neraka. Dan turunlah ayat-ayat berikut hingga akhir surat, yaitu, "Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air?" Yasin 77 hingga akhir surat. Sombong sekali orang jahil ini. Mereka tidak sadar bahwa mereka sendiri diciptakan dari air mani yang lemah dan hina, meski tiba-tiba menjadi penentang dakwah yang nyata. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" Dia menganggap mustahil bahwa Allah yang mempunyai kekuasaan yang besar, yang telah menciptakan langit dan bumi ini, dapat mengembalikan jasa dan tulang belulang yang telah hancur luluh menjadi hidup kembali. Dia lupa akan dirinya, bahwa Allah telah menciptakannya dari tiada menjadi ada. Padahal kalau dia merenungkan kejadian dirinya, tentulah ia dapat membuktikan hal yang lebih kuat daripada keingkarannya, yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul yuhyiha alladhi ansaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim.
katakanlah, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Al-As ibnu Wa'il memungut sepotong tulang dari batah, lalu menghancurkannya dengan tangannya. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah, apakah Allah akan menghidupkan kembali hewan ini sesudah apa yang kulihat sekarang? Rasulullah menjawab, benar, Allah akan mematikanmu lalu menghidupkanmu, kemudian memasukkanmu ke dalam neraka jahanam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa setelah itu turunlah ayat-ayat yang terakhir dari surat Yasin ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Jadi ayat ini ternyata memiliki sebab turun yang banyak. Ini sangat menguatkan terhadap materi atau isi dari ayat ini. Alladzi ja'ala lakum minas sajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dan kayu itu. Tuhanlah yang menciptakan pohon ini dari air sejak semula hingga menjadi pohon yang hijau lagi segar, berbuah dan dapat dituai buahnya. Kemudian Dia mengembalikannya hingga jadilah ia kayu yang kering dan dapat dijadikan sebagai kayu bakar. Dia Maha berbuat terhadap apa yang dikehendakinya, lagi Maha kuasa terhadap apa yang diinginkannya. Tiada sesuatu pun yang dapat mencegahnya. Bayangkan, kita pelajari gas saja. Itu air bisa kemudian memunculkan api. Ini kan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa yang perlu kita tafakuri. Kita perlu pikirkan mendalam tentang kekuasaan Allah. Kenapa masih saja tidak sadar akan kehadiran Allah di sekitar kita? Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mislahum bala wa huwal khalaqul alim. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya memberitakan dan mengingatkan manusia akan kekuasaannya yang maha besar di langit yang 7 lapis, berikut semua bintang yang ada padanya, baik yang tetap maupun yang beredar. Yang maha besar di bumi lapis 7 berikut semua gunung, padang pasir, laut, dan hutan belantara, serta apa yang ada di antaranya. Dia memberikan petunjuk melalui hal tersebut yang menunjukkan akan kekuasaannya, bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang besar-besar itu mampu menghidupkan kembali jasad-jasad yang telah mati. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Surat Al-Mu'min ayat 57. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Rasulullah pernah bersabda, innallaha yaqulu ya ibadi kulukum mudnibun ilaman afaitu wastaghfiruni aghfir lakum wa kulukum fakirun ilaman agnaitu inni jawadun majidun wajidun af'alum ma asya alta'i kalamun wadabi kalamun idza aradtu syai'an fa inna ma aqulu lahu kun fayakun. Allah berfirman, hei hamba-hambaku, kalian semua berdosa terkecuali orang yang aku maafkan, maka mohonlah ampunan kepadaku. Tentu aku mengampuni kalian. Dan kalian semua miskin, kecuali orang yang aku beri kecukupan. Sesungguhnya aku Maha Pemurah, Maha Agung, Maha Kaya. Aku melakukan apa saja yang ku kehendaki. Pemberianku hanya satu kata, dan azabku hanya satu kata. Apabila aku menghendaki sesuatu, sesungguhnya aku hanya mengatakan, jadilah, maka jadilah ia. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Maha suci dan maha bersih Allah sebagai ungkapan memahasucikan dan memahabersihkan Tuhan yang hidup, yang terus-menerus mengatur makhluknya dari semua keburukan. Di tangan kekuasaannya lah terletak semua kendali kekuasaan di langit dan di bumi, dan hanya kepadanya lah dikembalikan semua utusan. Dialah yang menciptakan dan yang memerintah, dan kepadanya lah dikembalikan semua hamba pada hari mereka dibangkitkan. Lalu Dia membalas setiap yang seseorang sesuai dengan amal perbuatannya. Dia maha adil,
pemberi nikmat dan pemberi karunia. Dari Auf bin Malik al-Asyja'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia ikut salat bersama Rasulullah di suatu malam. Maka Rasulullah berdiri dan membaca surat Al-Baqarah. Dan tidak sekali-kali beliau melalui ayat rahmat, melainkan berhenti dan meminta. Dan tidak sekali-kali bacaannya melewati ayat azab, melainkan beliau berhenti lalu memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku dengan lama yang hampir sama dengan berdirinya. Dalam rukunya itu beliau mengucapkan Subhanadil Zabaruti wal Malakuti wal Kibriya wal Admah. Maha suci Tuhan yang punya keperkasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian sujud dengan lama yang sama dengan lama berdirinya. Dan dalam sujudnya beliau mengucapkan doa yang semisal. Lalu berdiri setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Ali Imran, lalu Al-Baqarah. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.